Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, kali ini yang mau kita bahas tentang resiko 3 bulan galbay di Shopee pinjam dan pay later. Ayo, siapa di sini yang galbay sudah lebih dari 1 bulan? Ya, boleh isi di kolom komentar gitu loh ya. Kita mau bahas ini karena di sini akan diarahkan juga ke jalur hukum menurut versi dari debt collectornya. Dan saya mau menerangkan buat teman-teman bagaimana seharusnya kita menanggapi hal ini, dari sisi mana kita harus melihat hal ini supaya tidak terlalu berpengaruh dan mengefek ke dalam hidup kita. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini terus berkembang, dan makin berkembang lagi, saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Oke, teman-teman boleh lihat di sebelah saya ya. Di sini ada curhatan dari salah satu follower yang ada di Instagram ya. Di sini dia bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. "Selamat siang Bang. Saya sudah nonton video Abang di YouTube. Sekalian boleh minta bantuannya Bang? Terima kasih." Oke. Di sini dia ngirimin soal ini. Oke. Boleh lihat di sebelah sini. Lunasi hutang pay later dan es pinjam pada Anda hari ini. Mohon maaf, Anda hari ini. Lunasi hutang pay later dan es pinjam Anda hari ini. Anda melanggar peraturan perusahaan. Kami akan bawa ke jalur hukum dalam kurung somasi. Ini menjadi langkah tegas perusahaan dari kelalaian Anda dalam menyelesaikan hutang. Bayarkan segera untuk menghindari resiko tersebut. Oke. Di sini kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda sih biasa-biasa aja ya. Karena di sini juga dia menyampaikan nih, kami akan membawa ke jalur hukum somasi. Ke jalur hukum somasi ini maksudnya ke jalur hukum dalam kurung somasi maksudnya. Ya kan? Kan bingung. Jadi yang nulis, kayak mana ya dia nulis gitu loh. Misalnya, kami akan bawa Anda ke jalur hukum perdata karena Anda sudah one prestasi sesuai dengan aturan OJK bla 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 bla, atau sesuai dengan pasal ini bla bla bla. Oke aja, masih nyambung. Ini coba Anda lihat ya. Lunasi hutang di pay later dan es pinjam Anda hari ini. Anda melanggar peraturan perusahaan. Kami akan bawa ke jalur hukum dalam kurung somasi. Maksudnya jalur hukum dalam kurung somasi. Somasi itu kan surat peringatan, mengingatkan. Emang jalur hukum mengingatkan? Kan enggak. Jalur hukum itu sudah menentukan. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi dicerna dulu dalam sudut pandang yang berbeda. Jangan paksakan kepanikan Anda untuk mencerna hal-hal ini. Nanti kalau Anda paksakan kepanikan Anda, yang terjadi apa? Bang, benar atau tidak ini? Padahal sudah jelas nggak benar, dari penyebutan kalimatnya aja sudah nggak jelas gitu ya. Dan kalau memang mereka mau bawa kita ke jalur hukum, memang jalur hukum itulah yang bagus untuk membongkar semua keburukan pinjaman online ini, mulai dari penerapan bunganya, sesi penagihannya, sampai penerapan dendanya. Harusnya kita kupas tuntas. Makanya mereka itu hanya sebatas wacana ya, dalam aksi melakukan penagihan terhadap diri Anda. Banyak pula itu orang yang bertanya, "Bang, Shopee datang nggak ke rumah? Shopee ada DC-nya nggak?" Sebenarnya hal-hal begitu Anda nggak perlu tanyakan ya. Makanya teman-teman itu harus memahami dan cerna lagi kalimatnya. Tidak melulu kita selalu takut, kita tidak selalu cemas. Saya tahu Anda itu mengalami rasa takut karena ada rasa bersalah yang cukup tinggi. Ya cuman itu kok. Tapi jangan terlalu lama menyesali keadaan. Anggap saja Anda sudah nyemplung nih ke dalam dunia pinjaman online ya. Yang mau Anda sesali apalagi, semuanya sudah terjadi. Mendingan Anda jadikan yang hari ini, masalah yang hari ini sebagai pengalaman buat ke depannya untuk merubah hidup. Tapi kalau Anda selalu menyesali diri,
sedih, ketakutan, stres, panik. Ini kapan hidup mau berubah? Jadi makin lama Anda makin ditekan oleh pinjaman online kalau seperti itu. Padahal mereka mengharapkan duit Anda, ya, bukan mengharapkan kepanikan Anda. Tapi kalau Anda panik seperti ini, macam-macam hal yang akan terjadi. Ya, begitu ya. Habis itu, ini menjadi langkah tegas perusahaan dari kelalaian Anda dalam penyelesaian hutang. Langkah tegas dari perusahaan memang dibolehkan untuk memproses seseorang itu ke jalur perdata. Kenapa tidak? Memang dibolehkan. One prestasi boleh. Ya. Tapi yang dilakukan pihak pinjol apa? Tidak melakukan pemrosesan ke jalur hukum. Mereka lebih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau penagih-penagih hutang. Kenapa? Karena mereka tahu proses hukum yang mau mereka lakukan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, habis itu membutuhkan uang yang sangat besar, dan prosesnya pun juga tidak bisa seinstan dengan mereka menghadirkan penagih hutang. Makanya yang melakukan hal-hal seperti ini adalah penagih hutang atau biasa Anda sebut debt collector atau DC, misalnya gitu ya. Bayarkan segera untuk menghindari resiko tersebut. Orang mau aja membayar ya. Buat teman-teman ini, Anda kan nawaitu Anda, niat Anda itu kan mau bayar. Yang jadi masalah bukan soal bayarnya, duitnya nggak ada. Ya, jadi kalau kita terlalu takut dengan kita membaca secara formal, coba cari dari sudut pandang yang berbeda. Ya, dari sisi yang lain, seperti apa pencernaannya. Nggak melulu kita harus, wah saya mau dibawa ke jalur hukum nih, saya mau diproses nih. Kalau seandainya, ya ini teman-teman ya, kalau seandainya semua yang galbay di Shopee, PayLater atau S-Pinjam diproses ke jalur hukum, baik itu perdata, ya, ataupun Anda bilang ada pemalsuan KTP dan bla bla segala macam, mungkin kantor polisi dan pengadilan tidak sempat lagi menyidang kasus-kasus yang lainnya. Karena merata hari ini kebanyakan korban pinjol gagal bayar dan telat bayar. Itu dilogikakan teman-teman. Ya, Anda kebayang nggak sama Anda gitu, kalau seandainya Anda diproses ke jalur hukum, betapa ramenya pengadilan hari ini. Betapa ramenya kantor polisi hari ini. Mendingan UMKM pada jualan tuh di pengadilan. Ya, saya pastikan rame kalau memang korban pinjol ini atau dari orang-orang yang galbay ini mau diproses ke jalur hukum. Mendingan di pengadilan semua pelaku UMKM ini untuk berjualan. Ya, saya jamin laris manis. Itu perlu dilogikakan. Jadi ucapan-ucapan debt collector yang bodoh, kita nggak perlu mencerna dengan kebodohan kita juga, tapi kita mencerna dengan kepintaran kita. Jadi jika dia cukup bodoh melakukan penekanan seperti ini, kita juga cukup pintar menimbang apa dari ucapan mereka. Ya, konsepnya adalah bayarkan tagihan Anda. Anda lihat di bawah, bayarkan segera untuk menghindari risiko tersebut. Konsepnya adalah bayarkan hutang Anda hari ini, tapi ditambahi untuk menghindari risiko tersebut. Risiko di atas nggak ada. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan selalu baper-baperan, jangan takut-takutan ya. Habis itu lagi dengan konsep yang sama juga, dan orang yang bertanya juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang, sudah dikirim lagi macam ini. Gimana bang? Jalan 3 bulan aku galbay ya. Itu yang pertama, dan ini masuk ke 3 bulan dia galbay ya. Kita bandingkan dengan yang tadi. Yang tadi dia katanya apa? Yang tadi katanya ini masih dengan yang sama. Orang yang melapor juga yang sama. Ya, orang yang melapor, orang yang galbay juga sama. Dia bertanya kepada saya, masih itu orangnya, galbaynya juga masih Shopee, PayLater dan S-Pinjam. Ya, oke. Yang tadi Anda masih ingat kan bahwasannya dia akan memproses ke jalur hukum dalam kurung somasi. Ini untuk yang kedua. Kita bacakan ya, saya munculkan di sini. Ini yang kedua, ya. Laporan pembayaran Anda sudah kami validasi. Anda dilaporkan telah lalai dalam melaksanakan kewajiban dan melanggar kesepakatan pembayaran S-Pinjam dan PayLater yang terlambat berjalan 2 bulan. Yang terlambat berjalan 2 bulan, tapi si debitur sampaikan ini 3 bulan, oke? Debitur yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan telah melakukan one prestasi, segera selesaikan tagihan Anda. Masih dengan konsep yang sama.
Ya, coba saya munculkan dua-dua ini di sini buat teman-teman. Pertama, dia melihat, Anda lihat ada dua di situ saya gandengkan. Kami akan bawa ke jalur hukum dengan somasi. Ini menjadi langkah tegas perusahaan dari kelalaian Anda dalam menyelesaikan hutang. Untuk yang setelah 2 bulan lebih berlalu, dia membilangkan debitur yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan telah melakukan wan prestasi, segera selesaikan tagihan Anda. Ini udah 2 bulan berlalu loh, ya. Yang di samping Anda tengok, dia mau proses ke jalur hukum, itu katanya. Ya, mau dibawa ke jalur hukum. Ukurannya kalau dari 2 bulan yang lalu dia menyatakan hal itu, sekarangnya sudah diproses dong. Ya kan? Tapi kenapa masih dengan hal yang sama? Ya, melakukan wan prestasi, tapi konsepnya juga sama. Di bawah wan prestasi ada tersemat segera selesaikan tagihan Anda. Itulah debt collector. Ya, oke. Tapi kalau kita panikan, kita stres, kita nggak menemukan jawaban di balik itu. Yang ada memang kepanikan, benar-benar kepanikan aja yang muncul. Ya, makanya kita itu harus memandang dengan sisi yang berbeda. Oke? Jika tetap lalai, Anda dinyatakan siap menerima segala konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Ditunggu, kami akan datang bersama tim kuasa hukum, penagih lapangan, dan RT RW untuk mendamping. Udahlah, gak usah baper hal-hal begini. Ya, rasa saya dari tim kuasa hukum pun juga nggak mau mengunjungi rumah orang itu. Kalau dia mau, ya mereka layangkan aja lah surat. Ngapain mereka capek-capek datangin ke situ? Emang lawyer itu penagih hutang? Kan enggak. Itu logikanya. Ya, lawyer itu dia hanya bermain surat. Dia kirimin surat, ya, dia kirimin somasi. Habis itu dia tunggu kita di pengadilan. Nggak ada cerita lawyer mendatangi rumah kita. Emang dia polisi? Ya, emang dia debt collector? Kan enggak. Ya, kecuali polisi ada yang bersangkutan baru didatangi dan segala macam, ngasih undangan. Ya benar. Ya, ini nggak mungkin. Dia bilangin gini, ditunggu, kami akan datang bersama tim kuasa hukum, penagih lapangan, dan RT RW untuk mendampingi. Ya sudahlah, nggak usah baper ya buat teman-teman semuanya. Ini anggap aja, ini lelucon aja. Anggap aja si debt collector sedang menunjukkan suatu kesetresan mereka. Tapi saya yakin cepat atau lambat nasib es pinjam akan sama dengan kasus ada kami yang saat ini ya. Karena saya perhatikan debt collectornya makin kesini makin gencar-gencar dan makin aneh-aneh cara penagihannya. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Kalau Anda galbay di Shopee, SpayLater, es pinjam dan segala macam, saya harap tolong melihat suatu chat WhatsApp itu dari sisi yang berbeda. Ya, kalau Anda panik, Anda stres, nggak usah dipaksain. Nanti takutnya apa? Melihat seperti ini ucapan yang di bawah, ditunggu, kami akan datang bersama tim kuasa hukum, itu Anda nggak usah percaya. Ya, nggak usah seperti itu. Nggak usah Anda baper-baperan soal itu. Itu kan cuma ucapan debt collector yang bodoh aja. Faktanya tidak ada seperti itu. Dan ini dilakukan kepada orang yang berbeda ya. Di sini Anda lihat, APK pinjol ilegal itu apa aja Bang? Kalau APK pinjol ilegal banyak ya, nggak bisa dihitung gitu loh. Oke. Habis itu mohon penjelasannya Bang. Oke. Ini saya munculin lagi ya di sebelah Anda. Ini dari berbeda orang nih, berbeda orang. Oke. Habis itu di sini dia bilangin pagi Pak atau Ibu, tapi masih dengan PayLater dan es pinjam ya, biar Anda melihat juga. Nomor Anda dijadikan kontak darurat. Mohon sampaikan kepada bahwa saat ini datanya dialihkan ke pihak ketiga, yaitu tim lapangan. Tadi tim lapangan bersama kuasa hukum. Sekarang datanya dialihkan ke pihak ketiga dan tim lapangan. Makanya kalau saya sebanyak ini Anda ngirimin screenshot, saya itu tertawa karena ini dari Shopee, ini dari es pinjam, PayLater. Semuanya sama, versinya beda-beda gitu loh. Konsepnya sama aja gitu loh. Ya cuma karena Anda hanya sendiri di sana, Anda hanya melihat satu sisi saja, ya wajar Anda kepanikan, oke? Ini peringatan terakhir biar beliau paham, kami ditugasi hubungi Anda dulu sebelum kami para petugas berangkat ke keluarga yang bersangkutan. Tolong sampaikan yang bersangkutan dan keluarga yang lain termasuk ortu, kami mau datang dengan didampingi kelurahan atau RT RW. Makin besar. Tadi hanya didampingi, tengok lagi dulu. Yang mana tadi itu? Ini makin besar ini. Makin meluas dia. Tadi hanya didampingi
Tadi cuman ini. Ditunggu kami akan datang bersama tim kuasa hukum, penagih lapangan, RT RW atau pendampingan. RT RW untuk pendampingan. Kalau ini lebih besar lagi nih. Di sini tengok ya. Tolong sampaikan dengan pendampingan kelurahan, RT RW setempat biar tidak kaget saat kedatangan kami. Lucu ya. Total tagihannya 500-700 rupiah gitu loh. 500.700 rupiah. Ya, itu total tagihannya. Tapi kedatangannya udah kayak bupati mau datang aja. Didampingi kelurahan. Biasanya bupati yang mau datang didampingi kelurahan kan. Ih, parah. Tapi sayangnya dia tidak bawa penasihat hukum. Kalau tadi dia bilang kan bawa penasihat hukum. Di sini es pinjam sepeleter, terima kasih waktunya dan mohon pesan ini untuk disampaikan. Ya sudahlah ya. Anggap aja mereka sudah stres. Oke, buat teman-teman semuanya, mungkin cerna aja yang lebih hebat dari sisi yang berbeda. Itu aja. Yang penting lebih baik gagal bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Ingat moto solusi utang apa? Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Nggak apa-apa. Anda diteror, Anda ditekan, atau kontak darurat dihubungi, beberapa orang sekitar dihubung, nggak apa-apa. Daripada Anda sibuk memperpanjang, mencicil, tapi hutangnya nggak lunas-lunas. Jual aset, gali lubang, tutup lubang, hutang nggak lunas-lunas. Kalau itu yang Anda pakai, hancur selamanya. Makanya lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman kalau mau lanjut untuk edukasi dan konsultasi juga, Anda bisa bergabung di dalam grup WhatsApp saya. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, insya Allah nggak akan rugi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.